warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baik. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. How are you, Mister? Thank you. Paham Ibu? Alhamdulillah, syukur. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan belajar bersama-sama. Pelajarannya nanti kita akan belajar tentang coding. Tapi sebelum kita belajar, Bapak akan bertanya siapa di antara kalian yang hari ini tidak masuk kelas. Sibas, katanya lagi? Sibas saja. Sibas kenapa? Ada yang tahu kabarnya kenapa? Hah? Tidak ada yang tahu. Baik. Kita berdoa sebelum kita pelajari kita mulai, kita berdoa agar nanti pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini berjalan dengan baik, kemudian kalian mendapatkan manfaat yang baik juga dari pembelajaran hari ini. Marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sudah siap kalian belajar? Baik. Sebelum kita maju pada pelajaran hari ini, Bapak akan bertanya tentang pelajaran-pelajaran yang lalu yang sudah kalian pelajari. Karena kita bicara tentang masalah coding, maka Bapak juga akan bicara dan menanyakan tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan coding itu sendiri. Coba, kemarin siapa yang sudah belajar tentang penggunaan komputer di lab komputer? Siapa? Rata-rata sudah melakukan pembelajaran. Coba, sini pernah belajar tentang apa? Searching tentang apa? Tentang apa? Hah? Tentang majas. Oke, kamu kemarin searching tentang majas. Kalau si Bayi, searching tentang apa? Hah? Tentang norma. Yang kalian lakukan waktu itu gunakan aplikasi apa ketika searching? Rata-rata pakai Google. Ada yang pakai Gemini? Hah? Gak ada yang pakai Gemini. Baik, itu adalah bagian dari coding. Ketika kalian minta komputer kemudian mencari apa yang kita mau, itu adalah bagian dari coding itu sendiri, kecerdasan artifisial. Baik, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan beberapa lagu nasional agar kita tambah cinta pada tanah air kita. Tapi sekarang kita sesuai dengan yang Bapak sudah siapkan, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, jadi hari ini kita akan sampaikan pada kalian tentang etika penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi, apa-apa itu semuanya ada etikanya. Coba Bapak tanya sekarang, kalian, bagaimana bunyi dari sila kedua dari Pancasila?
Coba terus. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata terakhir dari sila kedua apa? Coba si Yusuf apa nih? Beradab. Jadi negara kita sudah mencantumkan hal itu. Jadi semuanya harus ada adabnya, ada etikanya, termasuk dalam penggunaan AI ini, kecerdasan artifisial. Baik, tujuan yang kita pelajari. Jadi apa-apa kalian harus tahu tujuannya. Umpamanya kalian mau ke Jakarta, tujuannya mau apa? Agar di sana nanti kalian bisa melakukan berbagai tujuan. Yang pertama adalah kalian mengetahui penggunaan kecerdasan artifisial. Kemudian mengetahui hal-hal yang harus dihindari dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Kemudian ini yang tak kalah pentingnya, memastikan informasi yang benar dari AI itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui etika bagaimana menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi ini adalah langkah-langkahnya. Menyimak video, mendengarkan penjelasan, kemudian berdiskusi, dan kemudian nanti akan menjawab quiz. Di akhir nanti kita akan adakan refleksi pembelajaran. Baik, kita akan menyimak video dulu ya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah mungkin sebuah mesin bisa membuat keputusan yang benar secara moral? Kita sudah sering mendengar tentang kecerdasan buatan yang bisa mengalahkan juara catur atau memprediksi pola cuaca dengan akurat. Tapi, apa jadinya kalau kecerdasan buatan dihadapkan pada keputusan yang lebih rumit, seperti memilih antara dua hal yang sama-sama salah? Sebelum kita terlalu jauh, mari kita bahas dulu apa itu moralitas. Moralitas adalah prinsip-prinsip yang membantu kita menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Tapi, moralitas manusia sangat kompleks, itu tergantung pada budaya, agama, pengalaman hidup, bahkan kondisi sosial kita. Kalau manusia saja berbeda-beda pandangannya soal moralitas, bagaimana dengan kecerdasan buatan? Nah, ini masalahnya. Kecerdasan buatan bukan manusia. Kecerdasan buatan adalah serangkaian algoritma yang dirancang untuk memproses data dan membuat keputusan berdasarkan data itu. Artinya, kecerdasan buatan tidak punya emosi, rasa empati, atau kemampuan untuk mempertimbangkan nuansa etis seperti kita. Kecerdasan buatan bekerja dengan logika, bukan dengan hati. Dan disinilah muncul pertanyaan besar, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kecerdasan buatan membuat keputusan yang benar dari sudut pandang moral? Untuk menjawab ini, kita perlu memahami bagaimana kecerdasan buatan dilatih. Yang perlu kalian pertanyakan? Ya. Gimana cita-citanya AI atau teknologi yang kecerdasan? Ya. Ini kecerdasan buatan itu tadi sudah disampaikan di pembelajaran ini bahwasanya itu adalah berupa algoritma. Jadi dimasukkan adalah kalau nanti Bapak ada prakteknya tentang pembelajaran itu. Jadi sebanyak data yang umpamanya nih yang kuritnya seperti ini, maka nanti akan seperti apa, dia harus dikasihkan data. Sama dengan manusia sih, tambah banyak ilmu yang diberikan kepada manusia, maka kemudian dia akan menjadi orang yang tambah cerdas. Nah, kalau kecerdasan buatan dengan manusia beda di mana? Di sisi apa? Hah? Di moralitas, di hati. Dia nggak punya hati, tidak punya empati, tidak punya rasa. Kalau kecerdasan buatan dia tidak punya itu. Maka yang punya itu adalah manusia. Jadi terima kasih buat pertanyaannya Yasmin. Tepuk tangan buat ini Yasmin. Jadi ini adalah dari yang tadi sudah kalian lihat, ini adalah kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Tapi kalau dia tidak punya data, apakah kemudian dia bisa menjawab? Tidak bisa menjawab, malah kemudian kadang-kadang jawabannya bisa menjadi salah, menjadi bias. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari beberapa aplikasi yang menggunakan kecerdasan artifisial. Yang ini apa yang kemarin ini? Robot pembersih. Jadi sudah tidak usah
nyapu-nyapu lagi. Tapi kalau robot sudah ada standarnya. Kalau dia merasa masih belum, maka dia akan terus akan membersihkan sampai standar maksimal yang sudah diberikan oleh dia. Ini adalah apa? Pengenal wajah apa bahasa Inggrisnya? Face recognition. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah ChatGPT. Yang YouTube, ada yang belum pernah menggunakan YouTube? Kalian belum pernah menggunakan YouTube? Sudah apa sering? Sudah sering. Oke, Netflix sudah sering? Sudah. Kemudian Google Assistant sudah? Oke. Kalau Map, pernah Map? Kira-kira Map membantu kamu apa enggak? Hah? Membantu lah, gak mungkin kamu tersesat. Walaupun mungkin kadang-kadang Map juga ada salahnya. Kenapa salah? Bukan AI-nya yang salah, karena data yang dia berikan tidak sempurna. Maka kemudian ketika dia tahu, dia nggak salah. Ini adalah etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Yang pertama, keamanan pribadi. Kemudian mencegah kejahatan teroris, dan kemudian memastikan konten yang biasa serta konten yang aman bagi anak-anak. Jadi kalian itu adalah diantara etika menggunakan AI. Ini nanti Bapak akan berikan pada kalian lembar pekerjaan seperti itu ya. Sebelumnya kita akan bagi kelompok. Yusuf, Tiara, Aya, Umara, India, Ibas. Kemudian tim 2, Abna, Anja, Ibai, Zaki, Aun, Eka. 3, Yasmin, Ranita, Bibi, Dari, Suara, Suraya. 4, Wanita, Bibi, Suraya, Suraya, Oke, sekarang cari nomornya. Nomor 1, 2, 3, 4 dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf bin Muhammad Sadu. Nama saya Malika mencoba aplikasi KA yang bisa mengganti wajahnya menjadi karakter baru. Aplikasi itu meminta izin untuk pemakaian fotonya, dan Malika sudah tanya ke orang tua. Jawabannya benar, karena Malika sudah meminta izin kepada orang tuanya. Kita minta izin berarti dia beretika apa enggak? Etika KA. Etika, oke, lanjutkan.
Zaki sudah memakai KA yang bisa menjawab soal, tapi kali ini dia pakai KA untuk menjawab ulangan tanpa belajar dulu. Salah, karena Zaki tidak belajar saat ulangan. Ya, oke. Kalau tanpa ada pengetahuan, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ustaz Rahman dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Zaki dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Ali dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan tentang kecerdasan artifisial. Malika mencoba aplikasi KA yang bisa mengganti wajahnya menjadi karakter kartun karena aplikasi itu meminta izin untuk memakai fotonya, dan Malika sudah tanya dulu ke orang tuanya. Benar, karena Malika sudah izin ke orang tuanya. Zaki sudah memakai KA yang bisa menjawab soal, tapi kali ini dia pakai KA untuk menjawab ulangan. Salah, karena Zaki tidak belajar atau jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugasnya Pak Habib. Kami akan memperkenalkan salah satu anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kanaya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Salsa dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Yasmi dari kelompok 3. Kenapa nama saya dari kelompok 3? Zaki suka memakai KA yang bisa menjawab soal, tapi kali ini dia pakai KA untuk menjawab ulangan tanpa belajar. Salah, karena sedang menjalani ulangan dan tidak belajar. 3. Yusuf membuat video lucu yang didapat dari KA dan menyebarkan ke grup sekolah. Tapi dalam video itu dia menyebarkan seorang guru tanpa izin. Salah, karena dia tidak sopan dan tidak meminta izin kepada
sering mengutip itu, maka kemudian biasanya akan muncul itu yang pertama. Kamu sering cari ayam, besok dia kamu buka pertama dia yang ayam yang jual. Karena apa? Karena dia berpikir kamu akan mencari itu lagi. Ya, pasti seperti itu. Kemudian tantangannya adalah menghasilkan jawaban yang tidak akurat atau bias. Kadang-kadang kok ini sih kemarin kan kamu juga pernah ketika di searching Google, kok ini sih jawabannya dari lagi jawaban. Kemudian yang harus dikerjakan selalu memverifikasi informasi yang dihasilkan oleh A. Ketika dia minta data pribadi kamu, maka seharusnya kamu berpikir ini untuk apa? Kalau enggak tanya pada orang tua, benar apa enggak, benar apa enggak. Jangan kemudian ya aja, nanti bahaya. Udah alamat rumah dikasih, minta rekening dikasih, minta KTP dikasih, minta ini dikasih. Nanti kamu yang akan bermasalah. Baik. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajarannya? Ada yang bisa menyimpulkan? Lagi apa kesimpulannya, Zaki? Bahwa kecerdasan artifisial apa? Tidak selalu benar. Seperti itu kan, tidak selalu benar. Dia tetap harus diverifikasi karena banyak juga berita-berita yang kadang kurang benar. Jadi memang kita harus tetap melakukan verifikasi akhir sebelum kemudian kita mengambil informasi yang disampaikan oleh kecerdasan artifisial. Ada lagi yang lain? Ada lagi kesimpulannya yang lain? Bahwa etika harus selalu dikedepankan. Sebagaimana agama kita mengajarkan bahwasanya yang paling ini adalah etika, akhlak. Etika itu akhlak. Ya. Oke, refleksinya. Oke, coba yang pertama siapa yang bisa? Apakah kalian belajar ini dalam keadaan senang atau sedih? Senang. Senang apa sedih? Senang. Si Naura senang apa sedih? Senang. Oke. Materi apa yang paling kalian pahami dari yang sudah disampaikan tadi? Apa yang paling dipahami? Apa? Kecerdasan artifisial. Bahwasanya kecerdasan artifisial itu yang memberi data siapa? Yang memberi data siapa? Manusia. Datanya harus benar atau harus salah? Datanya harus akurat, harus benar, harus valid. Jangan asal-asalan datanya. Yang kesulitan apa yang kalian, menurut kalian yang sulit pelajaran hari ini apa? Hah? Di rata-rata sudah bisa diselesaikan. Baik, ini adalah tugas rumah. Jadi kalian coba di rumah cerita pendek tentang kecerdasan artifisial yang pernah kalian lakukan. Bahwa ini kayak kalkulator itu juga termasuk dari kecerdasan. Ini kayak di YouTube kayak mau apa kayak pokoknya cari, ditulis dalam sebuah paragraf. Oke ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.